Salam sukacita saudara dan saudariku. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Sampai kapanpun, percayalah bahwa tidak semua orang akan memiliki pemahaman yang sama terhadap segala sesuatu yang kita katakan. Biarpun kita telah berusaha sekuat tenaga untuk merumuskan kata-kata kita dengan baik, atau mempersiapkan diri kita dengan teliti sebelum menyampaikan sesuatu, tidak ada jaminan yang pasti bahwa daya tangkap semua orang yang mendengarnya akan serasi. Sebagai contoh, di saat menyampaikan renungan ini, mungkin saja ada di antara Anda sekalian yang mendengarnya tidak sungguh memahami segala yang saya katakan. Kita bisa saja berbeda fokus atau malah berbeda penafsiran. Keadaan seperti ini amat wajar untuk terjadi. Lantas, siapa yang harus dipersalahkan atas perbedaan ini? Tentu saja, kita tidak bisa segera menyalahkan orang yang berkata atau orang yang mendengar. Semuanya punya pengertian masing-masing. Maka yang paling dibutuhkan adalah kesediaan untuk mau memahami satu sama lain. Berani membuka diri dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk belajar saling memahami. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita tahu bahwa saat menjalankan tugas perutusannya di tengah dunia ini, Yesus berkarya bersama para rasulnya. Para rasul ini tidak begitu saja mengikuti Yesus, tetapi mereka telah melalui suatu proses pemuritan yang selalu didahului oleh suatu panggilan. Setiap rasul memiliki kisah panggilannya yang khas. Dan pada hari ini kita disuguhkan kisah panggilan Lewi, anak Alfeus, atau yang sering dikenal juga dengan nama Matius. Maka perikop Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 17 akan menjadi dasar pijakan bagi refleksi kita saat ini. Injil berkisah bahwa sesudah Yesus mengajar banyak orang di tepi pantai Danau Galilea, Yesus melihat Lewi, anak Alfeus, sedang duduk di rumah cukai. Entah hal apa yang ada dalam benak Yesus, Yesus segera berkata kepada Lewi, "Ikutlah aku." Dan Lewi juga tanpa ragu segera berdiri lalu mengikuti Yesus. Peristiwa ini memang berlangsung dengan amat cepat. Tetapi itu bukan berarti bahwa tidak ada makna apapun yang bisa kita pelajari di baliknya. Jika kita mau sedikit menganalisa, sebenarnya dari peristiwa panggilan Lewi ini, kita diajarkan perihal tanggapan atas sabda Allah. Panggilan tentu selalu berkaitan dengan Dia yang memanggil, Dia yang dipanggil, dan isi panggilan itu sendiri. Bila perkataan Yesus selaku pihak yang memanggil tidak sungguh dimengerti oleh Lewi selaku pihak yang dipanggil, maka panggilan itu tidak akan mungkin terjadi. Yesus tahu bahwa Lewi adalah seorang berdosa. Dan pekerjaan yang ditekuninya juga telah membuat dirinya dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya.
Lewi sungguh berada dalam keterasingan. Namun, Yesus melihat pula bahwa Lewi adalah pribadi yang mau bertobat, dan ia sungguh ingin mengubah hidupnya menjadi lebih baik lagi. Sehingga Yesus pun segera memanggilnya untuk mengikutinya. Selanjutnya, setali 3 uang. Lewi juga rupanya mampu menangkap isi panggilan Yesus itu dengan cermat. Ia sadar akan kedosaannya dan tahu bahwa dengan mengikuti Yesus, perlahan-lahan hidupnya akan berubah. Maka tanggapan yang sama ditampilkannya kepada Yesus. Lewi segera membuka dirinya, sehingga terciptalah kesepahaman dan akhirnya terjadilah keselamatan. Lewi menjadi seperti orang sakit yang baru saja mengalami kesembuhan karena penanganan yang intensif dari tabib yang sangat terpercaya. Namun sayangnya, hal ini ternyata tidak menjangkau diri para ahli Taurat yang juga sedang berada di dekat Lewi. Mereka tidak memahami cara kerja ilahi dan tetap menutup diri di dalam kesombongan mereka. Alhasil, sabda Allah tidak kunjung ditanggapi oleh mereka dengan baik. Maka dari itu, saudara dan saudariku yang terkasih, kini teladan manakah yang ingin Anda sekalian pilih untuk dihayati? Lewi atau para ahli Taurat? Pertanyaan sederhana ini amat penting untuk direfleksikan karena seringkali kita lalai untuk memahami sabda Allah. Kita memilih untuk bertahan dengan pemahaman manusiawi kita yang penuh dengan keterbatasan. Akibatnya, panggilan Tuhan tidak kunjung dijawab dengan baik. Kita tetap memilih untuk menjadi pendosa. Padahal kita tahu bahwa hidup jauh dari Tuhan hanya akan berujung pada kebinasaan. Tuhan memberkati kita sekalian.